Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Review ya. Oke, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti channel ini. Channel ini isinya adalah gaduh-gaduh apapun ada ya. Ini adalah isinya aktivitas saya ya teman-teman sehari-hari begitu. Nah, kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing ke teman-teman. Saya upgrade komputer ya. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin channel saya tentu tahu bahwa ini adalah ThinkPad M910S ya. ThinkCenter, bukan ThinkPad ya. Lenovo ThinkCenter M910S ini mungkin sekitar 2 tahun saya pakai ya. Teman-teman silahkan lihat video saya sudah bahas ini, cara pasang SSD dan lain-lain ya. Ini adalah merupakan komputer yang sekitar 2 tahun ini saya pakai untuk ngedit dan semua pekerjaan saya teman-teman ya. Nah, terus ini adalah Gen 7 ya, 16 GB dan masih menggunakan GT 1030 karena ini adalah yang low profile ya. Alasan saya untuk mengupgrade ke sistem yang lebih mampu untuk mendukung kerjaan saya adalah yang pertama, low profile ini saya harus update untuk VGA-nya dan juga untuk power supply-nya ya. Karena ini terbatas di 180-an ya, 200-an begitu. Terus kemudian VGA-nya juga harus yang low profile, tentu biasanya nyarinya adalah lebih susah. Terus kemudian ini juga untuk pekerjaan editing, saya kurang leluasa karena ya editing saya perlu nambah mungkin beberapa storage yang besar-besar seperti itu, dimana saya sekarang punyanya adalah yang kecil-kecil. Hard disk yang mungkin sekitar lebih dari 2 tera lah kira-kira begitu. Oke, saya udah merakit PC baru ya. Akhirnya saya upgrade setelah melalui beberapa pertimbangan. Ini adalah komputer yang baru saya. Nah, upgrade-nya adalah dari Gen 7 ke Gen 12 teman-teman ya. Karena saya rasa juga setelah saya pikir berkali-kali, saya timbang-timbang harganya, sekarang harganya udah banyak yang turun begitu. Oke, saya akan jelaskan dari Gen 7 ke Gen 12. Gen 7 ini adalah Core i5 dan Gen 12 adalah Core i3. Kenapa dari Core i5 ke Core i3? Nah, teman-teman, inilah kenapa saya ambil Core i3 di 12100 atau Gen 12 adalah karena dia beda, teman-teman ya. Dari beberapa reviewer yang sudah melakukan review, ini Gen 12 ini, Core i3-nya ini mantap sekali untuk powernya. Nanti detailnya ada bahasan tersendiri. Nah, langsung saja dari Gen 7 ke Gen 12, berapa biaya saya perlukan, teman-teman? Sebenarnya saya nggak banyak keluar duit untuk ini ya. Kenapa? Karena di sini saya sudah ada perangkat-perangkat yang bisa saya gunakan ke sini. Jadi di sini totali untuk upgrade ke Gen 12 ini saya hanya beli motherboardnya ya teman-teman. Motherboardnya H610M S2H DDR4 GB ya. 610 ya, 610 yang sedengan lah kira-kira begitu. Nah, terus untuk spek-speknya nanti bisa kita bahas ataupun saya beri deskripsi atau teman-teman googling aja. Intinya saya menggunakan H610M GB ya. Ini harganya bervariasi, teman-teman bisa mendapatkan mungkin sekitar 1,3 sampai 1,5 ya. Kalau teman-teman membeli dari toko terpisah, mau membeli dengan toko terpisah atau di kota teman-teman banyak toko dengan harga yang bervariasi, silakan teman-teman cari harga yang termurah. Karena ternyata dengan membeli dari toko terpisah itu kadang kita bisa mendapatkan potongan harga begitu. Dan di totalnya dia bisa lebih murah. Motherboardnya adalah H610M ya. Terus kemudian ini intinya ya, Core i3 12100. Sudah cukup karena ini udah 12100. Core i3 sudah lebih canggih lah daripada Gen 11. Nah, teman-teman, ini sudah keluar Gen 13. Kenapa saya nggak beli Gen 13? Karena selisihnya untuk Core i3 12100 sama 13100 itu sedikit sekali. Hanya di 3,4 ke 3,3 atau 3,4. Lainnya nggak ada perubahan. Tapi dari sisi harga mungkin kisarannya kalau ini dapatnya saya adalah sekitar 1,5 teman-teman, 1,5. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ini mungkin bisa lebih murah di toko yang kalau teman-teman pokoknya cari aja toko mana, ada yang kadang bisa selisih 100-an lebih murah. Ini saya membeli agak mahal ya karena saya kemarin satu paket di satu toko aja. Nah,
12100 itu harganya sekitar 1.500.000, tetapi kalau 13100 itu harganya 1,8 saya dapatnya ya. Itu oke ini. Nah, kenapa saya bisa untuk upgrade-nya ini lebih murah teman-teman? Karena saya hanya keluar ini motherboard ini itu sekitar 1,3 ya. Kemudian prosesor ini adalah 1,5 juta, berarti berapa itu? 2,8 juta ya. Terus kemudian saya memanfaatkan, oh ya ini PSU saya membeli yang sekalian cukup ya kira-kira. Saya menggunakan GameMax GP series 450. Saya rasa cukup karena saya juga tidak akan menggunakan kedepannya saya tidak akan menggunakan RTX ya, seri RTX ataupun Vega powerful lainnya. Paling saya menggunakan seri GTX. Kemungkinan seperti itu, jadi powernya saya rasa cukup. Memang kemarin disarankan untuk kalau mau menggunakan RTX seri 3000-an ke atas harus 550 maksud saya. PSU-nya harus yang 550 80 plus ya. Gitu. Ini nanti kita rincinya ada ini memiliki beberapa ya menurut saya cukup lah, ada pin untuk powernya, power VGA gitu karena ini nggak ada ya, yang ini nggak ada sehingga saya memiliki keterbatasan untuk upgrade ke VGA. Kemudian saya memanfaatkan yang barang baru cuman ini ya, PSU, monitor, yang barang baru cuma PSU ya, prosesor, motherboard ya, kemudian casing. Nah untuk casingnya ini teman-teman saya memakai ini ya, Ura ya, Ura Phenom RX Ura. Kira-kira tampilan seperti ini, nanti kita bisa lihat bagaimana casingnya. Memang jauh dibanding ini yang lama, tetapi bila dibandingkan dengan kebanyakan casing ini masih hitungannya masih kecil, karena masih banyak yang casing yang lebih tinggi dari ini, dan memang saya harus memilih casing itu harus yang jangan terlalu gede. Walaupun memang kalau gede kita bisa leluasa naruh barang gitu. Nah terus dari upgrade ke sini itu totalan saya hanya keluar 4 juta. Bayangin dibanding saya harus membeli build up lagi. Misalkan saya membeli Dell Optiplex ataupun ThinkCenter lagi, build up lagi dengan ini dari Gen 7, misalkan saya upgrade ke Gen 9, masih sudah ada mulai di pasar 9 itu harganya juga hampir sama dengan ini, dengan saya upgrade. Dengan catatan saya sudah punya dua ini teman-teman. Jadi SSD saya udah menggunakan punya saya yang ada di sini, VGA-nya saya gunakan yang ada di sini. Jadi komponen yang saya pasang di sini sebagian adalah komponen lama, itu untuk menghemat budget kita. Makanya dalam membeli kita sekalian harus sudah perkirakan apa-apa saja yang kira-kira bisa kita gunakan untuk the next PC kita. Pun sama, ini pun juga saya menggunakan Gen 12 ini dengan motherboard yang kira-kira kalau misalkan saya mau upgrade ke Gen 13, dia memang bisa ke Gen 13. Tapi saya rasa dia nggak terlalu signifikan, dan saya rasa dengan Gen 12 ini saya memiliki lompatan lumayan lah, karena teman-teman tahu saya mengembangkan channel MS Review ini tanpa modal ya. Tanpa modal, karena dulu saya memulai dari komputer, saya memang memulai ini tanpa modal teman-teman ya. Dan memulai dari komputer seharga 1.500.000-an, yaitu Core 2 Duo ya. Core 2 Duo saya sempat beliin GT 210. Kemudian habis Core 2 Duo, YouTube-nya udah jalan-jalan, ada hasil, saya update ke Optiplex ya. 7010 saya pakai 3 tahun. Kemudian saya upgrade ke itu Gen 3 ya, Gen 3 kalau nggak salah. Ya Gen 3 atau Gen 4 saya lupa. Nah terus kemudian saya upgrade ke Gen 7. Jadi lompatnya 3 ya teman-teman. Dari Gen 4 ke 7 saya lompat 3 generasi. Kemudian dari Gen 7 ke Gen 12 saya lompat 5 generasi. Saya rasa cukup, dan itu mendukung sekali pekerjaan saya teman-teman sebagai content creator. Dan saya merasa senang karena pekerjaan saya ini merasa terbantu. Walaupun teman-teman tahu saya tidak banyak menggunakan efek-efek yang berat sebenarnya. Cuman dalam proses rendering itu saya perlu komputer yang cepat dan juga komputer yang dingin. Dua casing 12 cm di depan, 12 cm 2 di atas, dan di bawah masih ada
satu, dan di PSU-nya juga ada kipasnya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ini kita akan lihat sekilas ya. Ini saya singkirkan dulu.